Salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, kita berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil di hari ini. Dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membuka serta kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Di hari ini Bapa di surga, di penghujung tahun 2022, kami ada dalam persekutuan yang dipersekutukan lewat siaran Tabura Injil. Kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu ada bagi kami, memenuhi segala keberadaan hidup kami, agar kami dimampukan memahami firman-Mu Tuhan lewat siaran ini. Setiap pendengar yang mengikuti siaran ini di hari ini, Tuhan memberkati mereka, agar mereka pun dimampukan untuk memahami firman-Mu Tuhan. Ampuni, kuduskan, layakan kami Bapa. Dengarkanlah doa kami di saat ini. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita hendak membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan dari dalam kitab Mazmur nomor 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, Mazmur nomor 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan baca bagian ini untuk kita bersama. Judul pembacaan: dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema kita lewat perenungan firman Tuhan ini adalah Tuhan perlindungan kita. Tuhan perlindungan kita. Saudaraku, satu pertanyaan bagi kita dalam kehidupan kita ketika kita berada di tanggal 1 Januari sampai hari ini kita ada pada tanggal 31 Desember. Adakah pengalaman sulit, pengalaman tersulit yang pernah kita alami? Adakah pengalaman tersulit yang pernah dialami di tahun ini? Mari kita mengenang kembali perjalanan kehidupan kita. Kitab Mazmur nomor 91 ini kita pahami bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan keadaan dunia dan keadaan hidup manusia yang baik-baik saja, yang bebas dari kesulitan atau bahaya. Tetapi Tuhan menjanjikan pertolongan dan perlindungan saat kita ada dalam keadaan yang sulit, agar kita mampu menghadapi bahaya tersebut. Nah, mari kita lihat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini, apa saja pengalaman si pemazmur
bagi kita bersama dengan Tuhan, sehingga dia mengakui kehebatan Allah dalam perjalanan kehidupannya. Dia mempercayai Allah sebagai penolong dan pelindung dan penyelamat hidupnya. Mari kita lihat, yang pertama dikatakan dalam bagian firman Tuhan ayat 3 dan 6 serta ayat yang ke-10, Tuhan dapat melindungi dan menyelamatkannya dari bahaya tersembunyi, masalah yang tidak terduga, dan penderitaan penyakit yang mematikan. Diakuinya sebagai bagian dari si pemazmur di hari ini. Dan yang kedua, pada ayat yang kelima, ayat ke-7 dan ayat ke-8, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan dari serangan musuh yang berupaya membinasakan, dan orang yang mengandalkan Tuhan akan menyaksikan orang jahat dihukum. Dan bagian yang ketiga, pada ayat yang ke-10, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan dapat membebaskan dari tulah atau kemalangan yang disebabkan karena kutuk. Dan yang keempat yang dikatakan oleh pemazmur, kita lihat pada ayat yang ke-11, bahkan juga ada pada ayat selanjutnya pada ayat 12, dikatakan bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya melindungi dalam perjalanan kita dan menuntun dengan tangannya supaya kita tidak terantuk, tidak jatuh. Sedangkan yang kelima, Tuhan memberi kuasa bagi orang yang mengandalkannya, yang mengandalkan Tuhan, untuk menghadapi dan mengalahkan binatang buas. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada ketika mendengarkan siaran ini, bahkan menyaksikannya lewat channel YouTube Klasi Sapiens Selatan, hal-hal yang digambarkan oleh pemazmur menggambarkan berbagai bentuk masalah atau pergumulan yang kita hadapi di dalam dunia, yang tidak sanggup atau tidak mungkin kita selesaikan sendiri ketika kita mengandalkan diri sendiri, ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan pemazmur mengatakan bahwa hanya Allah yang dapat menolong, hanya Allah yang dapat melindungi, hanya Allah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Dan itu nyata di sepanjang tahun ini. Dan jaminan itu diberikan hanya bagi orang percaya. Seperti firman-Nya yang dikatakan, Dia berkata bahwa hanya bagi orang yang percaya dan yang berseru kepadanya. Kita lihat dalam ayat selanjutnya, dalam bagian firman Tuhan pada ayat 14 hingga ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sehingga saudaraku, ketika kita mengakhiri tahun ini dengan berbagai perjalanan kehidupan, tentu ada banyak harapan yang kita inginkan supaya menjadi bagian yang kita dapati di sepanjang tahun 2023 ini. Mencapai semua harapan kita di tahun yang baru, pasti ada perasaan takut dan khawatir dalam kehidupan kita ketika kita akan menapaki perjalanan di tahun 2023. Jika ada rasa khawatir, jika ada rasa takut, maka firman Tuhan hari ini mengatakan jangan lelah untuk mencoba memahami firman Tuhan tentang keputusannya. Sebab firman Tuhan selalu menguatkan kita bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan oleh Roh-Nya adalah satu-satunya penolong, adalah satu-satunya pelindung dan penyelamat kita. Masalah sebesar apapun dalam hidup kita sudah Tuhan selesaikan lewat kayu salib. Kristus Tuhan, Dia telah memberikan jaminan hidup dan keselamatan bagi kita. Maka apapun persoalan hidup dan apapun pergumulan hidup kita, ketika kita hendak memasuki tahun 2023, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya. Namun jangan lupa percaya dan berseru kepada Tuhan.
Sebab hidup dalam persekutuan dengan Tuhan terus menerus dan terus menerus merajut relasi dengannya dengan melakukan kehendaknya, itu adalah syarat Tuhan mau peduli, syarat Tuhan mau turun tangan untuk menolong dan melindungi kita. Saudaraku, kita akan mengakhiri tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun 2023. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah sanggup menyelesaikan segala pergumulan hidup kita dan sanggup menolong kita. Karena itu jangan pernah takut, Tuhan Allah ada beserta kita. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mengakhiri perenungan di hari ini, saya mengajak kita sejenak mengingat nyanyian syair dari nyanyian rohani nomor 128 ayat yang pertama, yang mengatakan kepada kita, biarkan Tuhan menyenggara dan melindungi hidupmu ketika tiba gara-gara bahaya hendak menempuh. Ajaiblah pertolongannya yang diberinya segera. Tuhan menolongmu mengakhiri tahun 2022, memasuki tahun 2023. Shalom. Demikian renungan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami lewat siaran di hari ini. Kami telah belajar dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu ada bagi kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, di tempat kami bekerja, memampukan kami sebagai pribadi untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Ampuni, kuduskan, layakan kami. Dengarkanlah seruan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian siaran Tabura Injil di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.